Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Anggraini, CGP Angkatan 7. Kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Maftin Amalia Sintawati. Selamat pagi, Ibu Maftin. Ya, selamat pagi Bu Diana. Luar biasa, terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, sama-sama. Begini Bu Maftin, kita sedikit berbincang untuk kegiatan supervisi yang rencananya saya ingin masuk ke kelas Bu Maftin. Bagaimana kondisi anak-anak kita saat ini Bu Maftin? Ya, kondisi anak-anak saat ini ya seperti anak-anak pada umumnya di era digital itu pasti tidak bisa jauh dari handphonenya. Nah, dan itu menjadi sebuah tantangan bagi guru untuk bagaimana dia bisa tertarik ke gurunya daripada ke handphone yang dia pegang, seperti itu Bu Diana. Berarti istilahnya kita di sini sebagai seorang guru harus mengikuti perkembangan zaman dengan kondisi anak-anak. Nah, ini Bu, untuk kegiatan pembelajaran besok yang rencananya saya ingin masuk, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu angkat apa di situ? Untuk besok tujuan pembelajarannya itu di materi biografi, yaitu tujuannya ini menelaah teks, siswa mampu menelaah kaidah kebahasaan teks biografi. Jadi kita akan mengajak anak-anak untuk menelaah Kaidah kebahasaan. Jadi luar biasa sekali ya di situ. Jadi nanti kita istilahnya dengan kurikulum yang baru, kita di sini menggunakan kurikulum Merdeka Ibu ya. Jadi nanti kita bisa menggunakan konten yang digunakan, ada diferensiasi, kemudian ada proses dan hasil seperti itu. Untuk yang ingin ditargetkan oleh Ibu nanti, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu tonjolkan pada kegiatan tersebut? Iya, kalau yang ingin ditonjolkan, saya ingin pembuka dan di penutupnya Bu Diana. Di pembuka itu karena di Merdeka ini, kurikulum Merdeka kan ada yang baru, yaitu pertanyaan tematik. Kemudian kalau yang di penutup itu ada di refleksi. Ada di ada refleksi emosionalnya juga, seperti itu. Luar biasa Bu Maftin. Sangat menarik tentunya nanti pembelajarannya ya Bu ya. Insyaallah. Oke. Jadi di sini dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini pada anak seperti itu. Baik, nanti hari Rabu ya Bu ya. Nanti kita hari Rabu akan berkolaborasi bersama. Mudah-mudahan ini merupakan hal yang baik bagi kita, terutama bagi tim kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Maftin. Sama-sama Bu Diana. Baik, demikian tadi untuk pembicaraan pra-observasi pada kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Diana Anggraini. Pada hari ini saya akan melakukan coaching observasi pada pembelajaran. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Ibu pengajar praktik, Ibu Dwi Karyawati. Selamat siang Ibu. Dan rekan saya Ibu Maftin Amalia Sintawati. Selamat siang Bu Maftin. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, bisa berkumpul pada kesempatan untuk melaksanakan coaching pasca observasi pembelajaran. Ibu mohon izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Bu Maftin, pada beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan di ruang kelas. Nah, di sini tentunya banyak hal yang Ibu rasakan di situ. Saya sebelumnya memberikan apresiasi di situ, luar biasa sekali Bu Maftin.
Nah sekarang gini, apa yang Ibu rasakan ketika saya ikut masuk dalam kegiatan tersebut, menemani Ibu, kemudian berada di antara anak-anak di dalam kelas Ibu? Ya pastinya saya merasa yang pertama kalau grogi itu sudah pasti karena biasanya sendirian, ini ditemani dan diobservasi seperti itu Diana. Tapi juga merasa tertantang apakah selama ini pembelajaran yang saya lakukan itu sudah benar atau masih melenceng seperti itu atau butuh sedikit tambahan seperti itu. Dan ternyata dari Bu Diana juga banyak masukan untuk saya, juga terima kasih untuk pembelajaran saya, mungkin kedepannya akan lebih baik seperti itu. Luar biasa sekali, terima kasih. Berarti di sini kita penting ya Bu ya untuk saling ikut kegiatan pembelajaran rekan sejawat Ibu ya. Jadi untuk bisa memberikan masukan. Masukan. Jadi kalau grogi ya wajar Ya. Baik, selanjutnya Ibu, pada beberapa yang lalu di sini Ibu mengambil bagian ingin mengembangkan pada bagian pembuka dalam kegiatan pembelajaran dengan diajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi anak-anak. Apa alasan Ibu untuk melakukan hal tersebut? Ya, untuk pertanyaan pemantik itu ini menurut saya pribadi itu untuk ini anak-anak pemantik itu semangatnya jadi mereka itu akan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jika ada pemantik kemudian dia berpikir dan penasaran, jadi dia mengikuti selanjutnya ini mau apa ini seperti itu. Jadi menurut saya pertanyaan pemantik itu penting di dalam sebuah awal pembelajaran. Jadi saya ingin mengembangkan itunya. Jadi istilahnya untuk menarik perhatian menarik seperti perhatian, itu. ya. Jadi ada pertanyaan pemantik untuk mengetahui rasa penasaran anak-anak dan juga untuk kesiapannya mungkin. Kesiapan anak-anak yang belajar bahasa Indonesia. Berarti di sini sepertinya ada sesuatu yang istilahnya jadi tantangan ya Bu ya. Jadi tantangan yang dilakukan Ibu tadi dengan mengajukan pertanyaan pemantik untuk menarik perhatian Ibu tadi. Nah sekarang upaya lain yang Ibu lakukan kira-kira apa agar anak-anak tadi, nah sekarang itu zamannya gadget. Nah zaman gadget yang Ibu lakukan apa? Yang lain untuk menarik perhatian itu game permainan. Jadi kemarin itu kaidah kebahasaan ini kan termasuk sesuatu yang membosankan di bahasa Indonesia. Kalau misalnya hanya mempelajari apa yang salah, apa yang benar, apa saja kaidah kebahasaannya itu membosankan. Jadi kemarin saya membuat permainan game tentang spoiler. Jadi kalau misalnya film itu dikasih spoilernya penasaran. Nah, saya buat seperti game itu judulnya adalah permainan kata siapa aku seperti itu. Jadi ada sebuah kaidah, kemudian misalnya jawabannya adalah nomina itu. Kemudian saya buat permainan siapa aku itu nanti aku adalah kata yang tidak cocok atau bertengkar jika bertemu dengan kata bukan, tapi aku akan cocok dan bersahabat jika bertemu dengan kata tidak. Lalu siapa aku? Nah, anak-anak akan mencari kata itu di dalam sebuah teks dan dari situ anak-anak akan berebut, oh ini 5 yang pertama bisa menuliskan jawaban akan mendapatkan poin 25, kemudian 3 lagi akan mendapatkan 10, 1 lagi akan mendapatkan 5, seperti itu permainannya. Luar biasa sekali. Jadi salah satu upaya yang bisa membuat anak tertarik dengan cara games siapa aku ya, mungkin ini bisa digunakan untuk jurusan yang lain Ibu ya. Karena kan kadang-kala tiap jurusan itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah kira-kira reaksi dari anak-anak bagaimana dengan program dengan trik yang Ibu gunakan agar mereka merasa tertarik ini tadi? Respon anak-anak ya awalnya agak malu-malu. Saya tanya di akhir pembelajaran itu ternyata memang itu membuat mereka tertantang dan seru. Oke, terima kasih. Nah ini Ibu, kemarin saya melihat dari beberapa siswa, di situ ada siswa yang istilahnya itu ada kecenderungan mungkin ada rasa tidak percaya diri. Nah di situ dengan games tadi ada siswa yang tertantang, ada yang merasa aduh nanti saya nggak bisa menjawab, nah seperti itu.
apa langkah yang Ibu lakukan untuk pendekatan kepada anak-anak yang istilahnya apa Bu ya? Pasif atau ragu untuk itu? Kalau untuk memang di setiap kelas itu ada memang yang seperti itu, bahkan ada satu kelas yang memang semuanya pemalu anaknya. Untuk itu saya buat ini apa namanya, seperti nomor apa itu namanya, pendekatan atau model NHT seperti itu. Jadi berhitung, jadi anak itu biasanya kan duduk dengan temannya, kalau tidak dengan temannya itu dia tidak mau aktif seperti itu. Jadi dengan NHT itu kan dia tidak akan sekelompok dengan temannya. Nah, di satu kelompok itu harus ada yang menjawab. Jadi kalau dia tidak ada yang menjawab sama sekali kan kelompoknya jadi tidak dapat poin. Nah, dari situ anak-anak yang mau ini jadi ini jawabannya jadi mencoba-coba seperti itu, dan memberikan kesempatan bergilir juga. Sekarang kelompok 1 waktunya misal hari ini tanggal 7, berarti absen 7 saya minta. Kebetulan yang absen 7 itu pemalu atau jarang aktif, biasanya saya adakan seperti itu. Yang untuk anak-anak yang kurang aktif dan pemalu saya tunjuk langsung. Baik, luar biasa. Berarti di sini dari pertanyaan pematik, kemudian dalam proses pembelajarannya tadi dengan menggunakan games, dan ketika ada tantangan-tantangan dalam menghadapi anak yang ternyata di situ tidak semuanya mau berperan secara aktif, jadi menggunakan trik itu tadi ya Ibu ya. Jadi tidak, kalau misalkan langsung disuruh mereka nggak akan mau. Luar biasa sekali langkah-langkahnya Ibu. Jadi istilahnya di sini kita mencoba untuk mendekati anak secara tidak langsung agar semuanya bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu. Berarti di sini Ibu sudah melaksanakan ini Ibu ya, dengan model kurikulum Merdeka ini. Diferensiasi kontennya sudah muncul ya Ibu di situ. Bagaimana dengan langkah ini Ibu? Ibu merasa terbantu atau bagaimana? Iya, terbantu. Observasi budaya yang mengerti di bukunya. Jadi boleh misalnya, Bu, kemarin itu Bu ini nggak paham yang ini. Oke, kalian sekarang pegang gadget, pegang gawai, coba di gawainya dimanfaatkan seperti. Jadi lebih merdeka belajarnya, tidak hanya pengertian biografi hanya yang ada di buku. Jika tidak ada yang di buku maka akan salah. Nah, bukan seperti itu. Jadi juga pengalaman anak-anak juga penting di kurikulum Merdeka ini. Maksudnya pembelajaran di kurikulum Merdeka, apalagi dengan diferensiasi dengan model proses iya. seperti tadi. Luar biasa sekali Bu Makrin. Ini menjadikan semangat semangat pada kita, terutama tim MGMPS kita ya. Nanti kita bisa berbagi lagi dengan teman-teman. Ini kebetulan kemarin belum semuanya memahami proses seperti ini, karena memang masih ada teman-teman kita yang masih menggunakan trik yang lama. Tetapi mudah-mudahan nanti kita kembangkan lagi kepada teman-teman kita. Nah, sekarang di sini Ibu sudah banyak melakukan proses ini ke depannya, walaupun dalam beberapa tahap kita belajar secara tidak langsung di situ. Nah, sekarang ini tentunya Ibu ingin melakukan satu pengembangan yang lebih terhadap diri Ibu sendiri, sehingga nanti bisa memberikan hal-hal baru pada anak-anak. Kira-kira pengembangan apa yang Ibu inginkan di situ untuk tindak lanjut pengembangan diri Ibu? Kalau pengembangan diri ya pastinya seperti ikut webinar, webinar mungkin ya, yang kalau misalnya tidak dijangkau, misal di luar kota itu webinar, kemudian ada IKM, IHT seperti itu saya ikuti seperti itu. Dan yang terakhir kemarin itu ada seminar menulis, dan itu bisa, alhamdulillahnya hasilnya itu bisa saya contohkan langsung kepada siswa tentang buku yang saya tulis. Jadi anak-anak di situ juga melihat, oh, bukunya nggak hanya bicara tapi juga bisa melakukan seperti itu. Baik, terima kasih. Yang terakhir ini Bu, harapan Ibu sebagai seorang pengajar terhadap rekan sejawat ataupun pada anak-anak apa Ibu? Harapannya kalau untuk rekan sejawat ya kita berkolaborasi untuk mengembangkan, apalagi di MGMPS itu mengembangkan pembelajaran yang menarik untuk siswa. Jadi kelas mungkin karakternya berbeda, tapi jangan sampai pembelajaran yang menyenangkan itu nggak sama antara satu kelas dan kelas yang lain seperti itu. Kemudian untuk anak-anak yang mengikuti perkembangan zaman, kita tidak bisa memungkiri bahwa
potensi anak untuk bisa dapat memberikan apresiasi untuk dirinya sendiri sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan minatnya seperti itu. Kemudian kita sebagai guru harus bisa menjadi motivator bagi mereka. Jadi tidak gurunya yang harus mengatakan A, B, C, tapi biarkan anak-anak untuk berkreativitas seperti itu. Luar biasa sekali Bu Martin, terima kasih. Mungkin nanti lain kali gantian saya yang di supervisi Bu Martin ya. Jadi biar sama-sama mengetahui kekurangan saya di mana, kemudian kita saling melengkapi di situ. Baik, terima kasih. Demikian tadi coaching yang saya lakukan pada kegiatan pembelajaran. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.